Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa channel YouTube yang berbahagia, wabil khusus santri Ma'had Hampara dimanapun antum berada. Mari kita mulai kajian ulumul Quran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas studi tafsir ayat ekonomi. Panduan praktis bagi santri Hampara. Pokok-pokok bahasan dalam kajian kali ini ada 3. Pertama, perkembangan metode tafsir Al-Quran. Kedua, pokok-pokok metode tafsir Al-Quran. Yang ketiga, studi tafsir ayat-ayat ekonomi di Hampara dengan implementasi metode TES, tilawah evaluasi sederhana. Perkembangan metode tafsir Al-Quran, bahwa penafsiran Al-Quran yang paling baik terjadi itu di masa Rasulullah SAW dan masa sahabat. Pada masa ideal ini, umat Islam memahami Al-Quran berdasarkan 3 hal, yaitu penjelasan Rasulullah SAW langsung, kaidah-kaidah bahasa Arab yang dikuasai oleh para sahabat, dan akal sahabat dalam batas-batas kemampuannya. Sebagai contoh, misal ketika turun ayat Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-5, para sahabat langsung mengetahui bahwa di situ ada celaan bagi pedagang yang curang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifina alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim. Ayat 1 sampai ayat 5 di Quran surah Mutaffifin ini langsung ditangkap oleh sahabat sebuah makna bahwa bagi pedagang yang tidak jujur, yang curang, ini ada celaan. Dan para sahabat langsung meninggalkan aktivitas itu, langsung taat kepada ayat yang baru saja turun itu. Wanifillah rahmatullahi alaikum. Menerima ayat ini, para sahabat langsung bisa mengambil pelajaran bahwa pedagang yang melakukan kecurangan itu dicela oleh Islam. Misalnya lagi, halalnya jual beli dan haramnya riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Menerima ayat ini, para sahabat langsung bisa mengambil pelajaran bahwa jual beli itu berbeda dengan riba. Jual beli halal, riba haram. Dengan akal dalam batas-batas kemampuannya, para sahabat memahami ayat-ayat Al-Quran hanya pada objek-objek yang dapat diindra. Misalnya alam semesta. Bukan pada hal-hal yang gaib. Misalnya memikirkan sifat-sifat Allah, apakah yang menyatu atau terpisah dengan zat Allah. Tidak. Itu tidak dibahas, ya, tidak membahas objek-objek yang gaib seperti itu. Mereka memahami ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi panduan dalam menata kehidupan sehari-hari. Sehingga ayat-ayat tersebut langsung menjadi amal, kecuali jika menemukan kesulitan memahami, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Namun, sejak generasi tabi'ut tabi'in dan sesudah abad kedua Hijriah, ya, sejak abad kedua Hijriah ke sini itu, kualitas penafsiran Al-Quran umat mengalami kemerosotan. 3 macam musibah beruntun yang merusak pola pikir umat dalam menafsirkan Al-Quran. Pertama, kemampuan bahasa Arab umat melemah, sehingga Al-Quran ditafsirkan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua, kebebasan akal dalam memahami Al-Quran tanpa mengenal batas-batas kemampuan akal. Semisalnya membahas kemakhlukan Al-Quran, khalqul Quran. Kemudian yang ketiga, pengadopsian berbagai konsep rusak dari filsafat Yunani, lalu menggunakannya untuk menafsirkan Al-Quran, seperti hermeneutika. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, selanjutnya pokok-pokok metode tafsir Al-Quran. Perkembangan metode tafsir dari metode bil maksur
seperti tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian muncul berikutnya metode birra'yi, seperti tafsir Fi Dhilalil Quran karya Sayyid Qutb. Kalau dicermati dengan istiqra'i, cara menafsirkan Al-Quran itu sebagai berikut. Pertama, menggunakan bahasa Arab. Kedua, menggunakan akal dengan segala keterbatasannya. Ketiga, menjadikan ayat-ayat muhkam hakim untuk ayat-ayat yang mutasyabbih. Yang keempat, memperhatikan hubungan ayat antara yang sebelum dan yang sesudah. Yang kelima, mentarjih dalalah ayat yang berbilang. Studi tafsir ayat ekonomi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Dari Quran surah Shad ayat 29, surah Qiyamah ayat 16 sampai 19, surah Muzammil ayat 4 di atas, kita bisa mengambil pelajaran bahwa perintah Allah Ta'ala kepada pembaca Al-Quran itu pertama agar membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian mentadabburinya, tidak tergesa-gesa dalam menghafal. Karena hafal Al-Quran itu adalah dampak seringnya membaca yang berulang-ulang. Seringnya berinteraksi dengan Al-Quran. Yang membuat hafal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Kompetensi Al-Quran di setiap hafara ada dua. Kompetensi tilawah dan kompetensi tahfidz. Dengan IM2 yang baik, ingat membaca murojaah, ya, diharapkan mahasiswa bisa khotam tilawah minimal sekali selama studi. Kalau studi 4 tahun, masa nggak bisa khatamkan Al-Quran meski sekali? Atau minimal sekali khotam dalam setahun. Sehingga selama studi bisa 4 kali khotam. Kalau ini kan biasanya di bulan Ramadan biasanya. Kalau hanya 1 bulan, terus bulan-bulan yang lain bagaimana? 11 bulan yang lain bagaimana? Gitu kan? Atau khotam setiap bulan. Kalau khotam setiap bulan, asumsi 1 bulan 30 hari, berarti 1 hari 1 juz. Itu. Masya Allah ya. Apakah mungkin 1 hari 1 juz itu mestinya sangat kurang. Karena itulah kita harusnya suka men-challenge gitu loh. Kita suka men-challenge diri kita. Interaksi kita dengan Al-Quran itu seberapa jauh peningkatannya. Kan? Kalau Abi punya azam, setiap bulan itu ada 3 hari bisa khotam 30 juz. Yang kemudian Abi sebut murokas. Jadi 30 juz khotam dalam 3 hari. Dalam setiap bulan rutin insya Allah ya semoga istiqomah. Kemudian kompetensi tahfidz dengan metode TES, tilawah evaluasi sederhana, hafal juz amma, hafal ayat-ayat ekonomi, syukur-syukur kalau bisa hafal 30 juz ya bil ghaib. Imani fillah rahmatullahi alaikum, ini roadmap kelas Al-Quran di Istighfara ya. Semester 1 ada matrikulasi baca tulis Al-Quran. Semester 2 ada tahfidz juz amma. Semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 sudah mulai menghafal ayat-ayat ekonomi melalui metode TES. Dengan metode TES, syukur-syukur kalau di sini bisa 30 juz gitu kan. Karena faktanya memang pernah ada ya 5 bulan bisa 30 juz itu bisa. Ada faktanya begitu. Baru semester 7 ujian tahfidz ayat-ayat ekonomi. Semester 8 biasanya ini sudah menjelang lulus, sudah mungkin. Allahumma amin. Wanifillah rahmatullahi alaikum. Ini bagian bagaimana roadmap tadi diaplikasikan dalam amaliyah. Ya, pertama tadabbur Al-Qur'an, ya, buku-buku ayat-ayat ekonomi dan referensinya untuk dikaji. Ya. Semua mahasiswa memiliki informasi awal mengenai ekonomi Islam dengan semua macamnya, baik manajemen, perbankan, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Lalu mahasiswa di semester 2 belajar thoriqoh tafsir, metode menafsirkan Al-Quran. Nah ini diaplikasikan dalam Al-Quran. Metode tafsir ini, thoriqoh tafsir ini diaplikasikan dalam Al-Quran, melakukan IM2, BAS, mentadabburinya, untuk kemudian bisa memproduksi pengetahuan
dalam hal ini memilih ayat-ayat ekonomi yang ada sesuai dengan kategori yang dikehendaki. Setelah dipandang cukup dari sisi waktu, misalnya semester 6 atau semester 7, atau dari sisi capaian hafalan, misalnya sudah hafiz 30 juz, atau minimal sudah 100 halaman misalnya, maka produk ilmu yang dihasilkannya siap diujikan dalam sidang kompetensi Al-Quran santri, ya, ayat-ayat ekonomi. Misalnya ini contoh ayat-ayat ekonomi yang siap diujikan misalnya. Ini buku-buku diambil dari referensi-referensi yang ada. Baik, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.